Di masyarakat masih ada anggapan bahwa kalau lahir dari keluarga miskin, maka kemungkinan untuk bisa sukses itu terbatas sekali. Kemudian kalau orang tuanya pendidikannya tidak tinggi, maka nasibnya juga tidak akan kemana-mana. Jadi kalau kita lahir dari keluarga miskin, pendidikan rendah, dan tinggal di desa, maka kehidupan kita akan selama-lamanya gelap gulita. Nah, perspektif melihat kehidupan dari latar belakang keluarga dan pendidikan keluarga inilah yang kemudian membuat banyak anak-anak Indonesia yang tidak berhasil mewujudkan mimpi mereka. Mereka terkendala oleh mindset seperti itu. Hari ini saya hendak bercerita tentang anak-anak muda yang lahir dari keluarga prasejahtera, keluarga sederhana, yang berhasil mendobrak mindset yang mengungkung mimpi banyak anak muda Indonesia. Ada dua cerita dari sekian banyak cerita yang sering saya tampilkan di program-program TV saya. Yang pertama cerita tentang Utari Oktavianti. Utari ini tinggal di Kalimantan Timur, di dekat Balikpapan sana. Lahir dari keluarga nelayan, pamannya adalah nelayan, orang tuanya bekerja menjual perlengkapan untuk nelayan. Singkatnya, hidup mereka sangat-sangat sederhana. Utari punya kesempatan untuk kuliah di tanah Jawa. Lulus jadi sarjana, dia balik ke desanya dan dia minta izin ibunya untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan para nelayan di kampung halamannya. Tentu saja ibunya kecewa. Ibunya berharap anaknya tidak lagi bersentuhan dengan dunia nelayan karena dia tahu bahwa menjadi nelayan tidak akan membawa anaknya kemana-mana. Dia akan kembali kepada kemiskinan yang sudah dirasakan oleh keluarga mereka turun-temurun. Tetapi karena Utari menguasai teknologi dan dia mengajak serta teman-temannya untuk bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi nelayan, maka dia tetap bersikukuh untuk terjun ke dunia perikanan. Apa yang dia lakukan? Bersama teman-temannya dia menciptakan aplikasi yang sekarang dikenal dengan Aruna. Nah, Aruna ini menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan, yaitu bagaimana hasil tangkapan nelayan ini bisa dijual langsung ke konsumen dengan harga yang layak. Selama ini berapapun harga di pasar, nelayan tetap mendapatkan pembayaran yang tidak fair, tidak sesuai dengan harga yang terjadi di masyarakat. Itulah yang dihadapi nelayan di Kalimantan Timur dari waktu ke waktu. Dengan adanya aplikasi ini, nelayan diuntungkan karena mereka bisa menjual langsung ke konsumen. Singkat kata, penghasilan dari nelayan ini meningkat pesat. Dan dari waktu ke waktu semakin banyak nelayan yang bergabung di Aruna. Konsumen diuntungkan, nelayan juga diuntungkan. Cerita berikutnya tentang Randi Julian Miranda, seorang anak dari suku Dayak yang lahir dari keluarga yang relatif sangat sederhana, tapi dia punya kesempatan dapat beasiswa ke Australia untuk belajar tentang lingkungan. Pulang ke kampung halamannya, dia melihat dari perspektif yang berbeda, bahwa selama ini para pengrajin rotan di desanya itu tidak bisa hidup sejahtera karena harga produk-produk rotan yang mereka buat itu relatif tidak terlalu mahal atau relatif murah, sehingga tidak bisa digunakan untuk hidup yang layak. Di lain sisi dia melihat bahwa hutan rotan di desanya semakin lama semakin menyempit karena ada ekspansi dari perkebunan sawit. Nah, dilema ini yang dihadapi oleh masyarakat di desanya. Penghasilan yang tidak mencukupi dari hasil-hasil produk rotan, sementara hutan rotannya juga semakin menyempit. Anak-anak muda tidak tertarik lagi jadi pengrajin rotan karena penghasilan yang tidak mencukupi tadi. Maka Randy berniat untuk memecahkan masalah ini. Apa yang dia lakukan? Dia mulai merancang produk-produk dari rotan ini dengan cara-cara atau pendekatan yang baru, mengikuti tren kebutuhan masyarakat
di Indonesia, bahkan nanti kemudian diekspor ini. Dia mulai mendesain ya produk-produk fashion dari bahan baku rotan. Singkat kata, dia bisa membuat tas, dompet, sepatu, sendal, dan produk-produk lain yang menarik sekali. Dengan demikian, produk-produk ini bisa dijual dengan harga yang relatif jauh di atas harga produk-produk tradisional yang selama ini dikerjakan oleh masyarakat. Dari situ kemudian anak-anak muda melihat, oh, kalau produk-produk seperti itu kemudian laku dengan harga mahal, tentu ini bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka, pendapatan yang meningkat. Nah, dari sini anak-anak muda sudah mulai tertarik. Dan singkat kata, Randy melakukan pemberdayaan bagi kaum perempuan, terutama anak-anak muda ya, dan masyarakat di sekitar desanya untuk mulai memproduksi produk-produk fashion dari bahan rotan. Karena kebutuhan yang meningkat, harga yang bagus, maka sekarang masalahnya adalah hutan rotan ini tidak mencukupi lagi kebutuhan material yang mereka butuhkan. Maka mulailah ada upaya untuk mulai melestarikan dan bahkan menanam ulang pohon-pohon rotan. Singkat kata, semakin hari semakin luas hutan rotan di daerah mereka, dan kemudian dari situ mereka memproduksi barang-barang fashion atau produk-produk fashion yang menarik dan kemudian dihargai tinggi. Nah, cerita ini mencerminkan bahwa mindset lahir dari keluarga miskin, lahir dari keluarga yang tidak berpendidikan tinggi akan membuat seseorang tidak akan bisa sukses. Itu yang harus kita perbaiki. Setiap orang, dari manapun dia berasal, dari keluarga apapun dia berasal, itu semua punya kesempatan untuk sukses dan untuk berdaya, berarti bagi lingkungannya. Jadi luar biasa dua contoh ini di antara anak-anak muda lain yang punya kegiatan sama, bahwa mereka lahir dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang pendidikannya tidak tinggi, tapi mereka punya kesempatan untuk memperbaiki kondisi dan kesejahteraan masyarakat di mana mereka berasal. Dari latar belakang keluarga seperti apapun, apakah itu Anda lahir dari keluarga kaya, keluarga yang berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang kurang berpendidikan, tapi kesempatan untuk sukses dan kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat terbuka lebar. Jadi mudah-mudahan dengan cerita ini, siapapun Anda yang mendengarkan, bangkit semangatnya, ya, aku bisa sukses, apapun latar belakangku. Bahkan Randy adalah dari keluarga broken home, ibu bapaknya bercerai. Jadi kalau Anda juga lahir dari keluarga broken home, Anda juga punya kesempatan untuk sukses dan kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua.